Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang IP address dan subnetting. Jadi, apa itu IP address dan kenapa kita harus melakukan subnetting? Nah, selanjutnya pada video kali ini, kita akan belajar dulu tentang IP public dan IP private. Sebelumnya, nanti kita akan belajar tentang sebenarnya apa sih itu IP public dan IP private? Itu pertama kita akan coba bahas dulu tentang IP public. Jadi IP public ini adalah IP yang digunakan di internet. Jadi contohnya misal teman-teman biasanya mengakses seperti Facebook, YouTube, Twitter, Google, dan lain-lain. Itu teman-teman mengakses suatu IP public. Jadi nggak ingat bahwa IP public itu adalah IP yang digunakan di internet. Jadi contohnya di sini saya akan coba gambarkan ya. Anggap aja ini adalah internet. Oke, kemudian di sini misal ada server-server, contohnya ada facebook.com. Kemudian misal ada lagi miliknya YouTube, misal ini youtube.com. Misal kemudian ada lagi ini punya Google dan lain-lain. Jadi banyak banget server-server yang terhubung ke internet. Nah, semua server ini menggunakan IP public. Nah, ciri utama dari IP public itu adalah bisa diakses dari manapun. Contohnya misal suatu teman-teman dari rumah, anggap aja ini adalah ini adalah smartphone HP teman-teman. Dari rumah teman-teman pasti bisa mengakses facebook.com, kemudian youtube.com dan google.com. Asalkan dari smartphone ini connect ke internet, entah itu pakai wifi atau pakai paket data, itu sama saja. Yang penting ketika dari smartphone connect ke internet, teman-teman bisa mengakses seperti facebook.com, youtube.com, google.com, dan lain-lain karena mereka semua menggunakan IP public. Contoh lain, misal ini ketika tengah dengan di rumah, kemudian karena teman-teman pergi ke kantor, untuk kerja dari kantor pun teman-teman juga bisa mengakses server-server yang ada di internet ini. Begitu juga ketika misal teman-teman contohnya jalan-jalan keluar kota, teman-teman juga tetap bisa masuk server-server yang ada di internet. Atau contoh lain, misalnya teman-teman jalan-jalan ke luar negeri, suatu saat teman-teman datang ke Singapura. Jadi HP teman-teman sekarang ada di sini. Ini smartphone ketika teman-teman di Singapura pun teman-teman juga bisa mengakses server-server yang ada di internet. Karena sekali lagi mereka menggunakan IP public. Jadi ingat bahwa republik itu adalah IP yang digunakan di internet. Artinya ketika server menggunakan IP public, maka server tersebut bisa diakses dari manapun. Selanjutnya kita akan coba bahas tentang IP. Nah, kalau private itu adalah IP dalam jaringan lokal. Contohnya, misal di sini saya coba gambarkan rangka ini adalah kantor desa. Jadi kantor ini, di dalam kantor misalnya ada 6 komputer. Oke, kita punya 6 komputer di sini. Nah, masing-masing komputer ini tentu saja punya IP address ya. Jadi di komputer 1 punya IP komputer, 2 punya IP komputer, 3 punya IP address komputer, 4 juga punya komputer, 5 juga punya, dan tersedia komputer juga punya IP address. Jadi setiap komputer pasti punya IP address. Biasanya nanti dari setiap komputer seperti ini akan terhubung ke namanya switch. Jadi switch ini adalah, nah teman-teman kalau belum ngerti nggak apa-apa, abaikan aja. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang switch juga. Jadi untuk saat ini kami aja bahwa biasanya setiap komputer dalam jaringan itu akan terhubung ke switch. Jadi di sini setiap komputer akan terhubung ke switch seperti ini. Oke, nah kemudian dari switch dia akan terhubung ke router. Dari router akan terhubung ke ISP. Biasanya dari ISP baru terhubung ke internet atau internet. Nah, terus seperti ini, perlu diperhatikan di sini adalah IP address yang digunakan dalam kantor ini merupakan IP private ya. Jadi di sini di setiap komputer ini dia akan punya IP address. IP address dari komputer-komputer ini adalah IP artinya IP yang digunakan dalam jaringan lokal di jaringan kita sendiri. Nah, ciri utamanya adalah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari jaringan itu sendiri. Nggak akan bisa diakses dari luar. Contohnya misal kita akan di kantor kita besok atau suatu saat di kantor saja punya klien lain.
Jadi misal di sini ada router klien, katakanlah jadi ke lain-lain, intinya ini terhubung ke ISP juga. Nah, dari router klien pendek atau saja misal dia juga punya switch ke switch, kemudian dia punya beberapa komputer juga. Komputer ini tidak akan bisa mengakses ke komputer kita. Jadi contohnya misal dari komputer ini mencoba mengakses ke komputer kita, tidak akan bisa. Kenapa? Karena komputer ini IP-nya adalah IP transfer, sedangkan itu hanya bisa diakses di jaringan lokal, itu sendiri IP private. Sedangkan itu hanya bisa diakses dari jaringan lokal itu sendiri. Jadi yang bisa mengakses IP di sini itu juga komputer yang ada di sini juga di jaringan lokal itu sendiri. Tidak akan bisa diakses dari luar, oke? Bisa dilihatin teman-teman. Jadi di sini intinya kalau IP public itu adalah IP yang digunakan di internet, artinya bisa diakses dari manapun, sedangkan IP private itu adalah IP yang digunakan di jaringan LAN atau local area network. Teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman membangun suatu jaringan lokal seperti ini, pastikan teman-teman menggunakan IP di mana itu sudah didefinisikan prinsipnya. Jadi ada beberapa IP yang termasuk IP private. Selain IP tersebut, berarti IP publik itu yang tepat-tepat yang dapat teman-teman perlu perhatikan. Di sini saya hapus dulu beberapa hal apa saja, kemudian saya akan coba jelaskan di sini. Semoga bisa dimengerti ya tentang IP public dan IP private. IP public itu digunakan di internet, bisa diakses dari manapun. Kemudian IP private itu adalah IP yang digunakan di jaringan LAN atau jaringan lokal dan hanya bisa diakses dari jaringan lokal tersebut, tidak akan bisa diakses dari luar. Adapun itu ada tiga teman-teman, bebas mau pakai yang mana, mau pakai 1000 atau yang 172.16 atau yang 92. Setengah 8 teman-teman bebas mau memakai apa yang manapun, asalkan ketika teman-teman membangun jaringan lokal pastikan menggunakan prinsip transfer, prinsip private, bebas mau memakai yang manapun. Oke. Saya rasa cukup untuk video kali ini tentang pelajaran itu, apa itu IP public dan IP private. Pada video berikutnya kita akan mulai belajar tentang subnetting. Sampai jumpa di video berikutnya.